Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIK Channel bersama saya, Iik Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik kunci memenangkan hati mantan kembali. Ya, jadi perpisahan itu, kecuali loh ya, ketika perpisahan itu terjadi karena faktor memang sudah tidak ada jalan lagi untuk bisa menyelamatkan cinta yang sedang dibangun karena faktor penolakan dari pihak orang tua ya. Kalau yang seperti ini, itu memang perpisahannya menyedihkan ya. Dan kadang orang mengambil sikap yang heroik ya, sikap yang kesatria. Saya tak mengalah asalkan kamu bisa bahagia dan kamu tidak menjadi anak yang durhaka. Wah, ini sikap yang keren sekali ya. Walaupun setelah dia mengikrarkan itu, dia nangis selama setahun penuh. Nah, tetapi pada umumnya perpisahan itu kan dipicu oleh faktor-faktor yang pada akhirnya diikuti dengan kemarahan ya, diikuti dengan kebencian, diikuti dengan emosi yang tinggi ya. Maka sekarang kalau Anda ingin memenangkan hati mantan Anda harus paham betul bagaimana caranya menghadapi orang yang sedang emosi ya. Oke, saya punya gelas berisi air ya. Ini ada cotton bud ya. Saya bakar sedikit. Oke ya. Kelihatan terbakar ya. Oke. Nah, kelihatan ya. Anda lihat dan perhatikan ya. Saya masukkan ke sini. Ya. Apinya cukup besar, saya masukkan ke sini. Ini logika yang selalu ada di dunia yang kita tempati sekarang. Bahwa selamanya api itu keren. Api itu panas ya. Dan api itu hebat. Dia bisa melalap apa saja, dia bisa memusnahkan apa saja, menghancurkan apa saja. Tetapi selamanya sunatullahnya tidak ada api yang bisa mengalahkan air. Artinya apa? Ketika perpisahan itu satu dipicu karena kesalahan keduanya ya. Kadang kita tidak mau mengakui dengan jujur bahwa kita juga punya kontribusi di dalam perpisahan tadi. Apa yang menyebabkan terjadinya perpisahan? Karena emosi kita yang tidak terkendali, ego kita yang sangat besar untuk selalu mengintervensi, sikap kita yang sangat posesif terhadap dia yang membuat dia merasa kehilangan kebebasannya, sehingga terjadilah perpisahan tadi. Tapi kita tidak pernah mau mengakui bahwa kita juga sebenarnya punya kontribusi di dalam perpisahan tadi ya. Manusia itu yang harus kita sadari, mereka selalu mencari tempat, mencari hati, mencari sandaran yang memang bisa membuat mereka nyaman, menemukan seseorang yang tidak hanya bisa mendirect kehidupan mereka, tetapi lebih penting lagi menghargai keberadaan mereka ya. Nah, maka kuncinya ketika orang tuh ya, dia ditekan terus, dilarang terus, dimarahi terus, disalahkan setiap hari ya, apa yang terjadi? Semut saja kalau diinjak itu bisa membalas gigit, apalagi manusia. Kadang kesabaran seseorang itu bisa membuat orang lain merasa melunjak. Dia bersabar, dibilangin dia takut. Dia bersabar,
dibilangin dia takut kehilangan dan seterusnya. Tapi yang namanya manusia biasa, kesabarannya itu selalu ada batasnya. Ya, nah sekarang kalau dia sudah pergi ya, atau kemudian okelah, kesalahan dia lebih besar ya, dia berkhianat, walaupun mungkin dia punya alasan di situ. Maka apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan dia ke sisi kita sekarang? Seperti yang saya ilustrasikan tadi, Anda tidak akan pernah bisa memenangkan hatinya dengan sifat api, dengan kemarahan. Ya, ketika Anda kejar terus dia, Anda salahkan dia terus, Anda kritik apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, Anda salahkan terus. Saya jamin itu tidak akan melahirkan simpati. Bukannya kemudian dia pengen kembali kepada Anda, justru dia akan semakin menjauh. Pertambahan usia itu seharusnya membuat kita menjadi lebih bijaksana. Ya, jangan usia saja yang terus bertambah, 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, semakin tua, ya. Tetapi kesalahan mendasar dari kita, pertambahan usia tidak kunjung membuat kita menjadi lebih bijaksana, tidak kunjung membuat kita menjadi orang yang lebih sabar. Ya, nah di dalam sebuah hadis dijelaskan, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la takhdab faraddada miraran qala la takhdab. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat, dan beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang permintaannya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, janganlah engkau marah. Jadi jangan marah-marah, itu adalah kunci utama untuk melunakkan dan meredakan kemarahan di hati mantan. Karena marah dengan marah, jika ketemu, hasilnya hancur berantakan. Tetapi ketika kemarahan bertemu dengan air, maka kondisi akan menjadi tenang. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.